Jadi orang yang beriman berikutnya seperti kaum tabiin, tabiin sampailah yang masa sekarang gen apa sekarang? Gen Z. Ya kan? Sudah masa kontemporer, ya, masa milenial. Ya, kalau kita dulu kolonial mungkin ya. Itu di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang datang ya, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang beriman yang datang setelah kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini. Satu, apa yang terjadi kepada mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana. Pertama, dia minta ampun untuk dirinya. Berarti dia sendiri dulu memohon kepada Allah supaya dirinya dosanya diampuni. Yang kedua, wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Lalu dia mendoakan ya saudara-saudaranya yang telah duluan beriman. Yang duluan dari beriman kepada kita ya sampai kepada sahabat kan. Jadi kita doakan semuanya, ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman. Jadi kalau kita ya di atas kita terus ke atasnya, terus ke atasnya, terus lagi ke atasnya. Nanti orang-orang generasi setelah kita juga mendoakan kita. Jadi ada keterkaitan antara orang beriman itu, orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Nah, gitu. Ada keterkaitan di situ. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan cinta umpamanya. Kan dari orang-orang Madinah itu yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka itu mencintai gitu. Maka dasar cinta itulah dia mendoakan saudaranya. Kita sholat jenazah itu ibu-ibu harusnya dasarnya cinta. Karena kita mencintai saudara kita ini, orang beriman meninggal ini. Ya kan? Dan tidak perlu dikenal. Hanya orang yang tidak kita kenal kita ikuti sholat jenazahnya, dan itu syariat. Berarti kita menyolatkan jenazahnya itu dasarnya tadi itu mencintai. Dasar mencintai itu karena saudara. Kekuatan iman itu lebih kuat dibandingkan nasab. Kekuatan iman itu lebih kuat dibandingkan perkawinan. Jadi ikatan perkawinan, orang menikah kan diakad. Diakad itu diikat. Akidah itu akad juga. Jadi iman itu adalah akad. Maka disebutlah akidah. Sama dengan akad. Ya kan? Orang menikah itu ada akadnya. Itu akadnya sama. Ya kan? Jadi karena akadnya dengan Allah, nanti lahirlah generasinya pun karena akadnya tadi itu. Yang disebut dengan nasab. Nasab itu kan dulu dua itu, ada kedekatan, ada kemiripan. Jadi kalau memang itu anaknya, kemungkinan dua itu terjadi. Satu mirip, yang kedua dekat. Jadi kalau ada pula anaknya jauh dengan bapaknya dan dengan ibunya, itu ada masalah. Ya kan? Karena makna dasar nasab itu, ya kan? Satu dekat dan mirip. Maka itu ini satu nasab. Nah, satu nasab itu kalau tidak beradik kakak dia mirip, kalau tidak pasti dia ada dekat dia. Ada saja ikatan mereka itu gitu. Itu yang disebut dengan nasab. Nah, kita lebih tinggi daripada itu. Jadi yang mengikat kita itu adalah iman. Maka lahirlah generasi terbaik, yaitu orang-orang Makkah. Karena imannya dia tinggalkan keluarganya yang tidak mau sama dengan dia kan. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya. Orang Madinah karena iman tadi itu dia cintai orang-orang Makkah. Dia bantu orang-orang Makkah yang beriman ini. Nah, lalu kita sekarang ini tidak muhajirin, kadang-kadang dibuat juga itu ada masjid muhajirin. Tapi baca kak panjang sih. Heboh sih gitu ya. Karena yang dianggap masjid muhajirin itu karena orang yang tinggal di situ adalah orang-orang pendatang. Maka kalimat muhajirin di situ bukan karena mereka imannya, karena cintanya, enggak. Kan orang-orang Makkah itu, orang muhajirin itu kan orang yang berkorban, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan pekerjaannya. Zona nyamannya itu ditinggalkannya demi imannya gitu.
Kalau kita enggak sekarang ini muhajirin, kenapa? Karena situ banyak pendatang, akhirnya gila nama saji muhajirin gitu. Nah, kembali kepada kitanya. Jadi yang disebut oleh Allah walladzina ja'u min ba'dihim. Berarti generasi berikutnya maksudnya di situ. Mereka itu meminta ampun untuk diri mereka dan mendoakan saudara-saudaranya. Dia minta kepada Allah supaya dosa orang-orang beriman itu diampuni oleh Allah. Maka itu satu, ibu-ibu, ada keterkaitan kita dengan orang yang beriman, baik dia ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan keluarga. Bagaimana mewujudkannya, Ustaz? Satu, mendoakan itu. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu semuanya kita doakan supaya mereka itu, ya kan? Nah, ada yang bisa, ya, yang bisa kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal itu semua ulama sepakat. Ya, siapapun orangnya asal dia orang beriman, tidak perlu dia anaknya kah, tidak anaknya kah, iparnya kah, orang beriman saja udah. Sepakat seluruh ulama bahwa mendoakan orang yang meninggal itu adalah syariat dan itu adalah perintah Allah. Sekurang-kurangnya ada berapa dalil yang kita pakai? Satu tadi surat Al-Hasyr ayat 10. Ya kan? Karena apa? Wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Karena dia minta, ya Allah ampunilah dosa saudara-saudara kami yang lebih duluan beriman. Jadi kira-kira berapa miliar kira-kira itu yang kita doakan hari ini? Kalau kita doa, ya Allah maghfirli mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Ya Allah ampunilah dosaku dan dosanya orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi seluruhnya kita doakan. Dan itu sepakat itu. Dalilnya satu surat Al-Hasyr ayat 10. Yang kedua, bagaimana yang lebih dekat? Ya, yang lebih dekat itu ya tentu keluarga. Lebih dekat lagi itu keluarga. Pamannya kita pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pamannya. Iza mata ibnu Adam an qata amalu ila min salasin sadaqah jariyatin aw ilmu yantafahu bi aw waladun salihun. Itu yang dekatnya itu. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Nah, kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Itu lebih dekat, bukan hanya anak yang soleh. Bukan hanya anak yang soleh, maka jangan khawatir gitu. Anak angkat pun, jangankan anak angkat, yang tidak diangkat pun dia bisa juga. Ya kan? Buktinya kan kita sholat jenazah, kita pergi mamanya ke Mekah itu. Ya kan? Nanti diumumkan selesai sholat, ya kan? Itu nggak ada sholat jenazah, ya kan? Nah, jadi berdasarkan dalil-dalil ini adanya tadi doa di ayat surat Al-Hasyr ayat 10, ada hadis dari Imam Muslim, kemudian ada doa yang selalu malah jadi rukun ya ketika khutbah Jumat itu, ya kan? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kan bagian dari itu. Kemudian di kuburan pun kita mendoakan, salat jenazah ada doa Allahumma ighfir lahu. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa mendoakan orang yang sama-sama beriman itu adalah sepakat. Ya, sepakat itu semuanya. Bari ijma' ulama mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi ini ijma' ulama tentang mendoakan orang-orang beriman baik setelah meninggal pun atau yang masih hidup. Itu satu yang sepakat. Yang kedua, walaupun tidak semuanya sepakat ya, tidak semua sepakat, yaitu bersedekah atas orang yang meninggal. Bersedekah atas nama orang meninggal. Tapi mayoritas ulama mengatakan sedekah untuk mayat itu bermanfaat. Jadi pamannya ada orang meninggal, ibunya atau bapaknya atau siapalah meninggal, lalu dia bersedekah gitu.
terutama sekali yang berhubungan keluarga dengan dia. Jadi hubungan iman dan hubungan nasab. Mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin saudaranya, itu berdasarkan kepada dalil hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Datang seseorang sahabat kepada Nabi, ya. Apa yang ditanyakan gitu? Karena gini, dalam kisahnya itu disebutkan bahwa dia datang kepada Nabi menanyakan tentang, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal secara mendadak. Kalau dia meninggal mendadak berarti dia hadir di situ? Enggak. Kalau hadir di situ enggak mendadak namanya. Iya kan? Mendadak. Dan aku menduga, aku mengira, memprediksi atau yakinlah, seandainya beliau saya hadir ketika beliau meninggal itu, tentu beliau akan berbicara dengan saya supaya saya itu bersedekah. Tapi karena tidak hadir, tentu tidak jadi ngomong. Dari mana dia berkeyakinan? Karena dia tahu ibunya. Dia tahu ibunya itu suka bersedekah, ibunya itu menganjurkan selalu untuk bersedekah. Nah, sehingga kalau seandainya meninggal, di waktu ibu mau meninggal itu, ya Rasul, ya kan? Saya hadir di situ, saya yakin pasti ibu saya ini akan berwasiat kepada saya gitu. Ya kan? Ini hadisnya dari Imam Muslim, ya kan? Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini karena tidak bisa juga hari ini ditayangkan, ya kan? Kalimat-kalimat yang seperti ini kan disampaikan kepada Nabi. Kalau seandainya saya hadir pada waktu beliau meninggal, saya yakin beliau akan berwasiat kepada saya. Beliau akan mengatakan kepada saya supaya saya bersedekah. Nah, sekarang karena saya tidak hadir di situ, ya kan? Kalau saya bersedekah atas nama beliau, ya kan? Apakah dia dapat pahala enggak jika aku bersedekah atas namanya? Lalu Rasulullah menjawab, iya, na'am, benar, kata Nabi. Nah, karena itu maka ulama menganggap sedekah itu bagian dari yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Nah, karena kasusnya di sini adalah orang yang terdekat terutama sekali. Tapi kalau tidak orang terdekat, ada orang mau sedekah. Pokoknya seorang laki-laki, saya bersedekah untuk ibu itu, bertanya orang apa itu ibu itu, ya kan? Biasanya tentu orang karena cinta tadi itu kan, karena mungkin pada ibunya, ya kan? Dasarnya orang berbuat terhadap orang yang sudah meninggal itu adalah kecintaan dia ingin menolong gitu. Jadi ada nilai di situ sebenarnya, nilai kecintaan kepada orang yang sudah meninggal. Ada nilai ingin menolong orang-orang yang sudah meninggal, ya kan?